Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, thank you banget sudah masih bareng kumpul di Sukses 40 bersama saya Denny Agung Riazi. Kita bahas materi berikutnya yang insya Allah bermanfaat buat kamu semua di tahun baru ini. Kita bertemu di akhir penghujung 2021 untuk membahas sesuatu yang sangat penting. Pertama banget, kita harus membangun resolusi yang baik tentang bagaimana kehidupan kita di masa depan. Di tahun 2002 kita sambut dengan begitu banyak pengharapan, begitu banyak yang namanya prestasi yang harus kita raih. Pertama yang kita sekarang bicarakan dari pengalaman saya pribadi sebagai ex-bankers, dalam kondisinya banyak masyarakat yang uh, belum mengenal dengan baik institusi perbankan yang ada di Indonesia dan bagaimana itu bisa menolong kehidupan mereka. Secara overall, dua hal bentuk bank di Indonesia itu ada bank umum dan kedua ada bank umum syariah. Untuk memberikan satu pernyataan yang baik bank umum atau bank syariah itu memasuki tahap dalam kondisi dimiliki sebagai institusi perbankan umum yang memiliki kapabilitas dalam melakukan lalu lintas perbankan. Yang kedua, teman-teman bisa melihat selain perbankan ada bank perkreditan rakyat atau BPR, baik itu BPR umum dan sekarang ada BPR syariah. Untuk periode ataupun lanjutan di bawah BPR itu ada yang namanya lembaga leasing yang memberikan pembiayaan konsumtif untuk pembiayaan pembelian mobil atau motor. Perbedaan ketiga institusi tadi, baik baik itu walaupun itu bank umum atau bank syariah dan bank perkreditan rakyat atau leasing, terkait kalau ketiga institusi itu memiliki produk yang akan sama dan bisa diberlakukan. Misal bank umum memiliki tugas untuk menghimpun dana dari masyarakat, baik itu berupa tabungan, deposito atau giro. Dan terlebih lagi BPR juga memiliki kuasa dalam pengumpulan dana di dalam institusi itunya sendiri, tapi hanya sebagai penyimpanan berbentuk tabungan dan deposito. Untuk terkait giro yang memang ada beberapa BPR yang mengeluarkan, itu bekerja sama dengan pihak perbankan umum yang sudah dilindungi oleh undang-undang. Nah, baik bank umum atau BPR ataupun leasing itu terkait banyaknya supaya mempermudah masyarakat dalam memperoleh bantuan pembiayaan, baik berupa untuk pembiayaan modal kerja, investasi, ataupun misalkan bisa memiliki sesuatu yang bersifat konsumtif. Untuk peminjaman sendiri atau memberikan informasi untuk melakukan ataupun saat melakukan ke dalam pihak bank peminjaman terkait pertama untuk bisa mengisi
formulir atau isian dan menyerahkan beberapa dokumen yang memang dipersyaratkan seperti kartu tanda penduduk atau KTP dari kita, kartu keluarga, dan beberapa administrasi yang diminta lain, karena itu menunjukkan identitas kita, menunjukkan identitas di mana kita berdomisili. Persyaratan-persyaratan yang memang nanti saat pengajuan itu memang diharuskan dikumpulkan untuk mengajukan pembiayaan kepada pihak bank, dengan proses harus ditunggu dan tidak langsung bisa diketahui atau disetujui. Perkara pemrosesan itu bervariasi tergantung kepada institusinya memang mengeluarkan kebijakan untuk memutuskan satu pencairan dari pembiayaan itu, ada yang memang 1 jam atau seminggu atau bahkan 3 bulan. Penentuan sekarang untuk pemberian kredit kepada pihak masyarakat sendiri itu bank mengeluarkan pernyataan atau penilaian dari beberapa faktor. Yang pertama adalah faktor karakter, identitas kita. Seperti di dalam KTP itu diperoleh bank untuk melihat bagaimana track record kita di dalam pembayaran ataupun ada utang piutang, bagaimana bayarnya sendiri, apakah lancar ataupun tidak, ngemplang ataupun enggak. Bank itu punya akses untuk mengetahui karakter dari si nasabah itu sendiri. Kedua, bank memberikan satu persyaratan untuk mengukur kapabilitas dari calon nasabah atau capable dalam kondisi bisa atau tidaknya dia mengeluarkan atau menjalankan aktivitas usaha. Karena sepengalaman saya, pihak bank mengeluarkan persyaratan untuk mengumpulkan laporan keuangan dari teman-teman yang menjalankan usaha minimal dalam 2 tahun. Karena di sana bisa diperoleh informasi dari sama pihak bank bahwa perusahaan itu menjalankan kegiatannya apakah memiliki prospek keuntungan yang bisa mengembalikan sejumlah dana dari pihak bank atau tidak. Kapabilitas sendiri diukur dari faktor produksi mesin-mesin ataupun misalkan pengolahan ataupun shipmentnya dari mana ke mana, itu semua diatur sama bank dan dilihat secara harfiah. Faktor selanjutnya yang memang sekarang diberikan bahwa ini susah untuk didapatkan oleh seluruh rakyat Indonesia karena terkait kolateral atau jaminan. Kolateral, kalau teman-teman sekarang memiliki jaminan berbentuk benda, baik itu rumah tinggal ataupun mobil, teman-teman juga bisa memberikan jaminan berbentuk cash collateral. Misal kita memiliki deposito ataupun misalkan dengan jumlah yang cukup besar, bisa mengajukan itu sebagai jaminan atau agunan kepada pihak bank untuk memberikan pembiayaan. Kalau kolateral dari penilaian bank masuk ke dalam nominal pemberian keputusan untuk kredit akan diberikan. Kalau tidak ada jaminan atau jaminan tidak mencukupi, sama sekali akan mengalami penurunan jumlah pengajuan. Faktor yang terpenting, pihak bank akan memperhatikan kondisi dari lingkungan.
apakah itu dari kondisi ekonomi atau kondisi sosial. Karena yang kita tahu sendiri, kalau dalam kondisi yang sekarang, dalam pandemi yang kita hadapi, kondisi itu sangat-sangatlah fluktuatif. Kondisi pandemi kemarin kita tahu sendiri, yang sempat saya bicarakan di dalam materi yang sebelumnya, itu berakibat fatal dalam hal pengurangan jumlah pegawai yang akhirnya banyak terjadi kasus pengangguran yang memang berakibat dari resesi yang kita hadapi. Itu kondisi-kondisinya memang diberikan dilihat oleh pihak bank untuk melihat kelanjutan dari usaha si nasabah untuk dibiayai. Jadi walaupun sekarang misalkan teman-teman punya agunan yang cukup baik, pengajuan cukup reasonable, tapi penilaian bank tidak mencukupi seluruh faktor yang tadi saya sebutkan, maka pemberian kredit yang memang diberikan sama pihak bank kepada pengajuan kita cenderung akan berkurang, bahkan bisa sampai dibatalkan jika semua aspek yang memang dinilai tidak begitu baik atau bahkan buruk. Terima kasih banyak untuk bisa subscribe di channel ini. Nanti kita lanjutkan dengan materi berikutnya, Samut 2022, dengan begitu banyak harapan pandangan supaya kita menjalani hidup dengan baik di tahun yang baru ini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.